Tanpa Benzema, Les Blues gagal menang. Bertanding di Stadion Paul Jude dalam lanjutan babak penyisihan grup UEFA Nations League A, sang tuan rumah Kroasia kedatangan lawan berat yakni sang juara bertahan Prancis. Prancis sendiri sejak babak pertama banyak menurunkan tim lapis kedua. Sebut saja duet Nkunku dan Ben Yedder yang dipilih sebagai opsi lini depan oleh pelatih Didier Deschamps. Hingga babak pertama berakhir, skor kacamata untuk kedua kesebelasan tetap tak berubah dan jadi hasil sementara di jeda turun minum. Selepas jeda, Prancis yang mendapatkan momentum lewat aksi Christopher Nkunku di babak pertama mampu berbalik mendominasi pertahanan Kroasia. Tak butuh waktu lama di menit ke-52, sontekan Adrian Rabiot berhasil membuat para pendukung Kroasia terdiam. Usai tertinggal, Kroasia coba menaikkan tensi permainan, namun rapatnya pertahanan Prancis membuat Luka Modric CS kesulitan ciptakan peluang. Akhirnya Kroasia hanya mampu mengimbangi Prancis dengan menghadiah penalti dari wasit. Sampai babak berakhir Prancis tak bisa menambah pundi gol. Terbukti tanpa Benzema, mereka kesulitan memberikan tekanan tinggi untuk lawan. Thibaut Courtois merasa disindir oleh seorang YouTuber terkait keahliannya di bawah mistar gawang. Keduanya kemudian berdebat di media sosial. Hal itu bermula ketika Mark Goldbridge, YouTuber dan presenter radio Talksport, coba membandingkan David De Gea dan Courtois. Argumennya berdasarkan komentar pelatih timnas Spanyol Luis Enrique. Dalam pernyataannya, Enrique tidak spesifik menjelaskan alasan mencoret De Gea. Namun sang pelatih mengatakan Unai Simon punya kualitas dalam duel udara. Hal itu kemudian ditanggapi Goodbridge yang menilai De Gea punya kualitas lain. Ia menilai kiper MU itu punya kualitas menggunakan kakinya dalam urusan menjaga gawang, yang pada komentarnya menyeret nama Courtois. Thibaut Courtois yang merasa disinggung kemudian membalasnya dengan mengunggah foto-foto penampilannya di final Liga Champions. Aksinya itu yang diganjar status Man of the Match dan membawa Real Madrid juara, dijadikan balasan atas komentar Goodbridge. Courtois juga menyertakan emoji mengangkat bau seolah heran dengan komentar miring Goodbridge. Kemudian Courtois diserang netizen lain yang membela Goodbridge. Menurutnya menjadi De Gea itu susah karena harus menjaga gawang di depan bek seperti Harry Maguire, Victor Lindelof, dan Diogo Dalot. Courtois kemudian membalas lagi. Ia mengaku cuma menyampaikan fakta dan tidak mau berbicara yang buruk-buruk soal kiper lain. Goldbridge kemudian membalas lagi komentar Courtois. Ia menilai sedang membicarakan kemampuan kiper menyapu bola dengan kaki dan membantu distribusi bola ke depan. Itulah yang ia soroti dari Courtois dan De Gea. AC Milan dan Real Madrid diyakini bakal kembali mesra pada bursa transfer musim panas ini. Keduanya diyakini bakal kembali menjalin hubungan terkait dengan transfer pemain. Sebagaimana diketahui, AC Milan menjadi langganan Real Madrid. Namun juara Liga Italia Serie A musim 2021-2022 ini kerap memboyong pemain Real Madrid yang tengah meredup karirnya. Tapi AC Milan punya cara sendiri untuk membuat sang pemain kembali ke performa terbaiknya. Kali ini AC Milan mengincar dua pemain Real Madrid sekaligus dan berencana mengembalikan Brahim Diaz yang kinerjanya kurang memuaskan AC Milan musim lalu. Di tengah ketidakpastian akan nasib Brahim Diaz di San Siro itu, AC Milan dilaporkan juga tertarik mendatangkan pemain lain dari Real Madrid. Sosok itu adalah Marco Asensio. Ia dinilai sebagai opsi menarik sebagai target potensial setelah penyerang Sassuolo, Domenico Berardi. Merujuk pada hubungan baik dengan Real Madrid, Milan bisa saja mengajukan perubahan kesepakatan peminjaman dengan menukar Brahim Diaz dengan Asensio. AC Milan juga tertarik dengan Luka Jovic yang kabarnya menjadi pemain yang nyata pergi dari Real Madrid pada Juni ini. Jovic sendiri sadar kalau dia bukan bagian besar dari rencana tim ke depan. Karena itu dia mencari klub baru. AC Milan adalah salah satu tim yang memantau situasinya dan dapat menawarkannya kesempatan untuk mengembalikan karirnya ke jalur yang benar. Karim Benzema adalah pemain yang sedang disorot saat ini karena penampilannya yang memukau ketika kompetisi UEFA Champions. Ketika berduet dengan Vinicius Junior, Karim Benzema semakin menunjukkan keganasannya ketika melawan tim musuh. Terlihat pada pertandingan melawan Chelsea di perempat final UEFA Champions. Pria berkebangsaan Prancis ini telah memiliki beberapa gelar bergengsi di tangannya, seperti juara UEFA Champions, juara Piala Dunia dengan Prancis, juara La Liga, dan masih banyak lagi.
Sudah menjadi ciri khas Benzema ketika ia bertanding sering memakai perban di tangan kanannya. Namun tahukah kalian apa alasannya? Benzema menggunakan perban tersebut untuk melindungi tangan kanannya yang pernah terkena cedera. Peristiwa itu terjadi ketika Real Madrid melawan Real Betis pada Januari 2019. Pada saat itulah Benzema mengalami cederanya. Benzema mengalami tabrakan dengan Marc Bartra. Akibat tabrakan itu Benzema harus menjalani operasi dan harus absen selama 2 bulan. Namun Benzema menolak tindakan operasi secara langsung. Ia lebih memilih untuk menunggu akhir musim. Sehingga sebelum akhir musim pasca cedera Benzema harus menggunakan perban di tangannya. Ketika akhir musim ia pun menjalankan operasi dan operasi tersebut berjalan lancar. Namun tidak sampai di situ, Benzema lagi-lagi mendapatkan cedera yang sama dan di tempat yang sama juga. Akhirnya mulai pada saat itu ia memutuskan untuk selalu menggunakan perban ketika bertanding. Itulah alasan mengapa Karim Benzema memakai perban di tangan kanannya. Didukung Neymar dapatkan Ballon d'Or, Vinicius Junior dengan senang hati mengakui bahwa rekan satu timnya di Real Madrid, Karim Benzema, akan mengalahkannya dalam pemburuan Ballon d'Or itu. Wenger Los Blancos itu mendukung rekan satu timnya untuk memenangkan penghargaan tersebut, tapi ia juga berharap bisa mendapatkannya. Publik Santiago Bernabeu tentu saja berharap pemain Real Madrid ada yang memenangkan penghargaan tersebut. Menyusul performa gemilang Los Blancos di musim lalu, memenangkan La Liga, Piala Super Spanyol dan Liga Champions, Benzema terbukti menjadi jimat bagi Madrid dengan 44 golnya di semua kompetisi. Dan Vinicius yang mencetak gol kemenangan di final Liga Champions melawan Liverpool mengharapkan pemain internasional Prancis tersebut untuk meraih bola emas. Vini Junior dianggap telah mampu bersaing untuk Ballon d'Or setelah mencatatkan 22 gol dan 16 assist di musim lalu. Tetapi ia mengakui bahwa penghargaan individu itu belum bisa ia dapatkan di tahun ini. Sementara Vinicius menyerah dengan Ballon d'Or, dia mengharapkan bisa meraih banyak gelar di musim depan. Brazil menuju ke putaran final Piala Dunia di Qatar sebelum favorit juara dengan kedalaman skuad yang mengesankan. Juara bertahan Prancis dengan Benzema yang akan memimpin lini serang Les Blues juga akan menjadi salah satu tim yang dijagokan bakal kembali memenangkan turnamen 4 tahunan tersebut. Namun Vinicius Junior yakin bahwa Selecao akan unggul dari Prancis di edisi kali ini. Penyerang Manchester City Gabriel Jesus meramaikan isu bursa transfer musim panas 2022. Dia pun disebutkan masuk radar Real Madrid usai menolak pinangan klub sekotanya yakni Atletico Madrid. Football Espanya melansir, Jesus mulai dikaitkan dengan Real Madrid dikarenakan agen Jesus dilaporkan telah melakukan tawaran kepada klub juara Liga Spanyol dan Liga Champions 2021-2022 itu. Sebelumnya pemain Brazil berusia 25 tahun itu telah ditawarkan ke Atletico Madrid, tetapi ia telah menolak kesempatan itu secara mentah-mentah. Sebagaimana diketahui, Jesus saat ini akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Manchester City. Dengan begitu ia bisa menjadi pemain yang murah di bursa transfer musim panas mendatang. Diperkirakan Jesus akan menuntut gaji sekitar 5 juta euro per musim atau setara 77 miliar rupiah. Di usianya yang ke-25 tahun ini ia membuka tawaran yang menarik bagi Los Blancos untuk menemani Karim Benzema di musim depan. Jesus sendiri memiliki 55 caps untuk timnas Brazil dengan 19 gol. Selain itu ia menyumbangkan 13 gol dan 12 assist untuk Manchester City dari 41 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Jesus juga membantu pasukan Pep Guardiola memenangkan Liga Inggris untuk keempat kalinya dalam 5 tahun. Meskipun mereka menerima kegagalan di Liga Champions, Real Madrid menaklukkan mereka dengan skor 1-0. Terlepas dari hal itu, belum ada kabar lanjutan terkait masa depan Jesus. Baik Manchester City maupun Madrid, keduanya belum memastikan status pemain asal Brazil itu.